Oke, seperti minggu kemarin, jadi untuk DMG ini kita ngambil materi dari Cisco Ensa ya, kita menggunakan modulnya Cisco Ensa. Nah, kita hari ini membahas mengenai QoS konsep. Jadi QoS konsep adalah salah satu ini ya konsep yang memang ada di jaringan, karena mengingat jaringan itu kan tujuan end-to-end-nya aplikasi itu bisa sangat bervariasi ya, bisa tergantung jumlahnya yang terkonek ke jaringan. Tentunya kalau internet ya kemungkinan jaringannya itu bisa sampai 5 miliar pengguna ya, dan jutaan server ya, sehingga tentunya koneksi antara server ke user yang mencapai 5 miliar itu luar biasa besar ya. Jangankan itu, untuk jaringan corporate dengan banyak bank seperti misalnya perbankan yang ada di Indonesia, kayak misalnya ya BCA, ada Mandiri, ada BNI, ada BRI, kemudian ada apalagi itu ya, bank-bank lainnya lah ya. Tentunya mereka punya cabang di seluruh Indonesia, ada 34 provinsi, nah cabangnya itu bisa ribuan ya. Kayak BRI misalnya, dia punya ATM yang puluhan ribu, kemudian cabangnya juga puluhan ribu. Nah, konektivitas antara cabang ke headquarter, nah kemudian dengan trafficnya ya tentu saja sangat bervariasi ya. Nah, memang penentu utama performance di jaringan itu adalah pada saat didesain. Tapi kita kan nggak tahu pasti seperti apa traffic yang akan terjadi ya ketika dalam perjalanan, ya kan. Ini misalnya remote, gitu kan. Ini headquarter. Nah, kemudian mungkin ke remote lagi, gitu ya. Nah, traffic yang ada di remote 1, kemudian traffic yang ada di remote 2, traffic yang ada di remote 3, pada satu saat itu kita nggak tahu pasti seperti apa, karena penentunya sangat kompleks ya. Jadi mungkin nasabah yang masuk ke situ, kemudian aplikasi apa yang dibuka. Memang desainnya secara umum biasanya sudah diperkirakan bahwa traffic yang di sini masuk ke sini itu kira-kira angka tertentu lah, yang kalau dirata-ratakan biasanya mereka akan membayar, ada istilah namanya committed information rate, ada contract information rate, kemudian ada minimum information rate, tergantung dari teknologi yang digunakan ya. Tapi bahwa desainer menentukan ini sudah berdasarkan kalkulasi, tapi itu adalah berdasarkan history atau future prediction. Nah, itu statistik. Pada kenyataannya ini sangat bervariasi. Mulai dari ada aplikasi voice, ada aplikasi data, kemudian ada aplikasi mungkin video ya. Kemudian di sini juga ada ATM. Nah, ini harus diprioritaskan karena bisa jadi meskipun desainnya sudah bagus, kapasitas yang di sini mungkin ya, kalau dulu waktu zaman saya kerja di jaringan, desain frame relay, ITM, ADSL gitu. Nah, ini speednya kalau untuk perbankan biasanya nggak tinggi-tinggi banget. Waktu itu hanya 64 kilobit per second, 128 kilobit per second, ini udah top banget. Gitu. Bahkan mungkin untuk beberapa cabang ITM itu desainnya hanya 9,6 kilobit per second. Nah, ada kalanya traffic yang kita desain ini, kalau sekarang kan sudah mungkin 10 Mbps, ya kan, ada beberapa yang mungkin 50 Mbps. Nah, ada kalanya traffic yang ada di sini tiba-tiba bursting kan, tiba-tiba tinggi, sehingga ada effort yang di router sini untuk mengatur supaya dia pasti peak-nya ya sesuai rate-nya kan. Nah, untuk mengatur agar antrian yang masuk di jalan ini persis di jalan tol, teman-teman. Pada saat tertentu normal ya, desainnya sudah seperti itu. Tapi pada kondisi tertentu, hari libur, Sabtu Minggu, gitu, atau pada saat hari raya, itu terjadi juga di corporate banking ini. Ada kalanya suatu saat akhir bulan gitu kan, atau pada hari Senin, hari Selasa, trafficnya itu melebihi kapasitas yang kita desain. Sehingga kita perlu mendesain
apa sih yang perlu diprioritaskan jika terjadi antrian seperti ini. Istilahnya congestion ya. Nah, itu mau di cabang manapun. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, kita menggunakan QoS, Quality of Services. Tentu QoS ini merupakan konsep yang kompleks ya. Nggak harus end-to-end, tapi bagaimana caranya dia membantu agar traffic yang prioritas memang mesti nyampe duluan. Nah, di sini kita akan membicarakan mengenai network transmission quality, kemudian traffic karakteristik, queuing algorithm, QoS model, dan beberapa teknik implementasinya. Ya. Nah, karena kita membicarakan yang IP base, biasanya yang implementasi ini juga adalah IP base. Nah, di network transmission quality, nah mengenai traffic tadi, jadi ada kalanya sama seperti di jalan tol atau di saat apapun ya, bahwa dalam kondisi tertentu sebetulnya kapasitas yang didesain itu memenuhi. Ya kan, kayak jalan tol pada kondisi normal, average-nya harusnya memenuhi, kan? Average-nya memenuhi. Tapi ada kalanya pada saat Sabtu Minggu, hari libur akhir tahun, hari libur Idul Fitri, Natal, Tahun Baru, itu trafficnya bisa luar biasa besar. Atau kanal, banjir, gitu kan, sungai. Dalam kondisi normal, ya trafficnya normal, gitu. Average-nya pasti sekian dari kapasitas normalnya sungai. Gitu. Nah, tapi pada kondisi tertentu, ketika hujan lebat misalnya, maka ini bisa tidak masuk ke kapasitas yang tersedia. Nah, di network juga seperti itu. Jadi ketika volume traffic lebih besar dari yang bisa di deliver atau dilewatkan di jaringan, maka tentunya ada antrian, kayak di gerbang tol ya, antriannya gerbang tol. Kemudian kalau di di dam bendungan ya antriannya di bendungan. Memang ada kalanya bendungannya nggak muat, ya pasti airnya luber. Ada kalanya di jalan tol itu pun nggak muat sehingga yang masuk nggak akan bisa. Nah, persis di traffic di jaringan pun seperti itu. Jadi di jaringan misalnya di ingress-nya ada queuing-nya biasanya di sini. Maka paket data, nah tentunya ini kan ya paket digital lah ya. Nah itu ya pasti akan diolah di CPU, tapi sebelum masuk ke CPU atau prosesornya ini, atau mungkin ya langsung fabrik FPGA gitu ya. Nah itu akan disimpan di memori gitu ya. Nah, memori punya kapasitas tentunya ya. Nah, kalaupun dia lebih nanti, nah pasti yang terakhir masuk nggak akan disimpan. Nah, tentunya antrian ketika traffic penuh, nah itu akan menyebabkan delay. Ya, tentunya karena disesuaikan ya, kalau misalnya antrian tolnya hanya segini, tapi yang masuk dari banyak pintu, nah tentunya memori yang di sini ya gerbangnya semakin lama semakin semakin panjang atau berangsur-angsur pulih gitu ya, berangsur-angsur pulih. Nah, teman-teman kalau mengalami antrian di tol ketika traffic puncak, nah maka yang semula mungkin hanya butuh waktu 10 menit bisa jadi 30 menit gitu ya. Nah, karena antriannya di memori bisa lebih lama, bisa lebih cepat ya, tergantung seberapa cepat ini akan diproses. Jadi ini menyebabkan delay. Nah, variasi delay-nya kan bisa macam-macam kan. Ada yang di sebelah sini mungkin lebih cepat, ada yang di sebelah sini tiba-tiba ini. Gitu. Nah, variasi delay-nya nanti kita kenal sebagai jitter. Nah, tentunya ketika memorinya udah penuh, katakan pintu tolnya hanya sampai sini gitu ya, maka yang berikutnya udah nggak akan bisa masuk kan. Nah, tentu itu akan di drop paketnya.
ya nggak akan masuk. Ya sama kayak antrian bukan hanya di jalan tol. Kalau teman-teman nonton sepak bola di stadion, mau nonton olahraga, itu kan ada antrian kan. Jadi ada antrian di sini. Sama kayak kalau sekarang masa pandemi, teman-teman lagi antri di bank, gitu kan. Nah itu kan ruangan untuk menampung itu anggapnya kayak memori lah ya, buffer. Nah yang dilayani oleh CS maupun teller kan. Nah di sini dibatasi yang boleh masuk ke sini hanya sekian orang, gitu, X orang. Nah tentunya ketika ini lebih ya kita nggak bisa masuk. Either kita bisa pulang atau balik lagi ya, atau ngambil nomor antrian kebetulan kalau di sini. Tapi kalau di jaringan kan nggak ada seperti itu. Karena traffic begitu masuk di jaringan, pilihannya dia diterima atau dia di drop. Karena ini kan kayak sinyal ya. Ya atau di retrieve. Kalau retrieve urusan berikutnya lah ya, urusan di level berikutnya. Nah, maka salah satu teknik agar mungkin yang masuk di sini bisa siapa saja, kayak di tol bisa kendaraan jenis apa saja ya. Kemudian kalau di perbankan itu yang antri di bank ini bisa mulai lagi buka rekening baru, lagi mau transfer, kemudian mungkin transaksi yang lain. Di rumah sakit juga gitu, ada antrian di UGD, ada yang sakitnya ringan, ada yang sakitnya berat. Maka tentunya kita harus mengklasifikasikan apa. Kalau di jaringan tentunya yang diklasifikasikan data ya, supaya yang memang diprioritaskan kalau di jalan seperti misalnya ambulan, nah itu bisa diprioritaskan, dia bisa dapat antrian dipercepat. Nah di sini kita mengenai klasifikasi data agar kedepannya ini mana yang akan didulukan itu bisa ketahuan. Jadi misalnya kalau di jaringan kita ada traffic dari VoIP, kemudian ada traffic dari financial transaction, kemudian ada traffic dari web, kemudian masuk ke sini ya, masuk ke sini. Nah dari sini kita prioritaskan, kita klasifikasikan bahwa kalau yang dari VoIP kita klasifikasikan sebagai high priority. Kemudian kalau yang dari financial transaction mungkin ini medium QoE, kemudian yang dari web ini mungkin low priority. Sehingga ketika kapasitasnya penuh, kalau kapasitasnya nggak penuh, ya normal semuanya bisa lewat. Tapi pada saat penuh, nah tentunya ini dapat prioritas gitu ya. Nah di jaringan ya sama dengan di konsep sehari-hari. Nah kita mengenal kapasitasnya ya, karena setiap jalur kan pasti ada kapasitasnya. Bandwidth istilahnya. Nah, istilahnya bandwidth ya. Jadi misalnya dari koneksi kantor cabang ke kantor pusat, headquarter dari kantor cabang misalnya, dia kan pasti didefinisikan maksimum bandwidth yang bisa dideliver dari cabang ke headquarter atau sebaliknya. Biasanya satuannya adalah satuan payload per satuan waktu detik misalnya, bisa Mbps atau gigabit per second gitu ya. Nah, mungkin saat ini bisa 10 Mbps atau 100 Mbps. Tapi kalau pakai satelit masih ya, itu speednya biasanya ya masih mungkin hanya 1 Mbps, kan mungkin 512 kilobit per second ya seperti itu. Nah, sehingga pada saat tertentu meskipun desainnya sudah bagus, tapi traffic di sini kan kadang-kadang gede ya. Kita menggunakan LAN ini kayak umumnya sekarang potnya mungkin minimal 1 gigabit per second ya kan. Nah, kemudian mungkin ada yang 10 gigabit per second. Ada yang juga yang 100 gigabit per second. Sehingga traffic payload persatuan waktu yang mungkin timbul itu bisa sangat besar di sini. Sementara yang di sini mungkin bisa jadi bottleneck. Nah, ketika traffic-nya pada satu saat tertentu, misalnya pada kondisi busy hour, ya kan, di akhir bulan, nah itu kan traffic-nya bisa meningkat, sehingga kadang-kadang jumlah payload persatuan waktu di sini melebihi jumlah payload persatuan waktu yang bisa di-deliver.
ya kan, disampaikan. Makanya akan terjadi congestion. Nah, congestion itu ya antrian, kayak kita di tol, kemudian di kantor cabang kalau teman-teman antri masuk ke perbankan gitu kan, atau di antrian manapun. Nah, itu kita kenal sebagai congestion. Nah, congestion ini tentunya menyebabkan data yang mesti deliver ke sini akan ada delay ya. Nah, delay-nya bervariasi karena mungkin pada saat itu lebih sibuk, kemudian berikutnya nggak terlalu sibuk, gitu kan. Kemudian ada data yang datang dari pot mana lagi, gitu kan. Nah, itu menyebabkan delay-nya ini bervariasi. Nah, variasi delay kita sebut sebagai jitter. Nah, di bandwidth ini ya istilahnya ini adalah yaitu kayak kapasitas berapa sih payload yang bisa dideliver per satuan waktu. Ya kalau teman-teman bayangin meskipun konsepnya berbeda tapi sedikit banyak ya hampir sama lah. Mau kapasitas jalan tol, teman-teman bisa bayangin kan tolnya itu seandainya speed-nya sama, ya kebetulan di transmisi kan speed-nya sama secepat cahaya kan. Nah, kalau di tol, kalau teman-teman bayangin seandainya speed mobilnya itu sama rata ya 100 km per jam, maka konsepnya makanya hampir sama. Ya kapasitas itu adalah berapa mobil per satuan waktu yang bisa masuk ke jalan tol. Kemudian berapa kapasitas layanan teller CS yang bisa terjadi dalam satuan waktu, atau berapa kapasitas debit air yang bisa masuk di sebuah pengendali banjir ya, dam misalnya. Nah itu sama ya, kira-kira meskipun tidak equally eksak sama itu, tapi kira-kira seperti itulah bandwidth. Nah kemudian ada congestion, ya, karena kan congestion yaitu tadi pada saat kondisi tertentu, ya kalau di dam air ya pada kondisi tertentu ya normal, nggak akan ada congestion, nggak ada antrian. Begitu juga traffic di kantor cabang pada kondisi tertentu, mungkin pagi hari, sore hari, gitu kan, ya traffic apapun, payload apapun masuk tanpa menyebabkan congestion, ya karena normal. Ya kayak di tol ya pada kondisi normal ketika orang sudah berangkat ke kantor semua setelah jam 10 gitu kan, atau pada setelah pulang malam setelah jam 10 malam itu traffic ya normal ya, apa namanya, kita berangkat dan pulang kantor gitu ya jam segitu gitu ya, tidak ada congestion. Nah congestion ya terjadi ketika trafficnya ini diingress melebihi kemampuan egressnya. Nah tentunya teman-teman jangan bayangin ketika kita mendefinisikan QoS, teman-teman kalau diminta tolong dong Anda desain sebuah jaringan yang ini mesti performance-nya bagus, artinya menyebabkan apa ya, Anda desain bahwa aplikasi yang memanfaatkan jaringan ini memang harus punya performance yang bagus ya, ya mungkin delay-nya harus gini. Jangan sampai karena QoS-nya bagus Anda mendesain kapasitasnya itu kurang, ya itu nggak akan sebagus apapun QoS nggak akan pernah mensolve masalah kita. Karena yang utama di jaringan itu kan sebetulnya antara cost-nya itu jangan sampai mahal, gitu. Tapi semua traffic harus bisa lewat dengan cost yang tadi. Teman-teman kalau mendesain, ya udah gedein aja networknya, tapi gedein networknya itu datangnya cost, gitu kan. Ya udah kecilin, murahin. Kan QoS-nya harus kita atur supaya bagus banget. Ini QoS-nya udah canggih. Enggak gitu juga. Karena sehebat-hebatnya QoS, gitu kan, kalau jalannya udah 80% average, gitu, ya ini udah pasti buruk ke jaringan. Aplikasi oke lah, aplikasi yang prioritas nggak akan terganggu. Tapi yang aplikasi lain itu kan semuanya didesain memang untuk user experience kan biasanya. Nggak ujuk-ujuk ada aplikasi ini nggak penting ya harus nggak dapat giliran ya nggak seperti itu juga ya kan. Sehingga case antara QoS sama desain jaringan yang memenuhi average traffic segini, kemudian desain dengan besaran segini karena cost paling optimalnya segitu, itu saling mendukung. Jadi QoS itu bukan satu-satunya penentu yang akan mensolve masalah teman-teman ketika teman-teman mendesain jaringan ya tentunya. Nah, kenapa sih kok terjadi congestion sewaktu-waktu? Ya karena
kalau kita hanya mikirin traffic yang kapasitasnya mencukupi untuk, katakan teman-teman diminta untuk mendesain gerbang tol yang kapasitasnya itu akan bisa mengantisipasi traffic ketika Hari Raya Idul Fitri, atau ketika traffic akhir tahun, atau ketika traffic Natalan, atau traffic Sabtu Minggu peak-nya. Yang terjadi ya cost-nya pasti tinggi, ya kan. Jadi tolnya bisa lebar, padahal average-nya akan rendah. Nah, itu yang terjadi di jaringan. Nah, teman-teman boleh mendesain, saya mau mendesain jaringan yang mengantisipasi traffic yang terjadi jika ini payload-nya terjadi di akhir bulan, kalau teman-teman kerja di perbankan, ya kan. Ya, tapi akibatnya orang IT atau orang infrastruktur harus membayar mahal untuk bandwidth yang mereka langganan. Katakan kalau di BCA, kemudian Mandiri, BRI, ya kan ada yang menggunakan satelit, ada yang menggunakan terestrial. Mereka nggak bangun sendiri rata-rata. Mereka itu langganan ke Telkom, mungkin langganan ke Indosat, ke Excel, mungkin ke Lintas Arta atau ke yang lain. Nah, itu semuanya datang dengan cost tertentu. Sehingga kita harus mendesain sebuah jaringan yang secara average-nya ini match gitu, pas gitu ya. Ya lebih bagus sedikit lah karena cost-nya udah memenuhi. Tapi tentunya teman-teman harus mengantisipasi bagaimana ketika traffic di akhir bulan yang naik tersebut, atau traffic ketika di busy hour terjadi gitu kan. Mungkin tiap hari Senin, mungkin tiap hari Jumat. Ya, karena teman-teman yang mungkin bisa dideliver ke jaringan, terutama biasanya ini WAN ya, atau mau masuk ke WAN gitu, yang di sini bisa banyak aplikasi. Nah, ini terjadi congestion ya karena aggregation-nya itu bisa banyak. Nah, traffic ini karena ini kita efisiensikan supaya yang ini kan jarang-jarang ya. Jadi mungkin orang nelpon hanya ya sesekali lah, kemudian orang ngetik pelet juga sekali, mungkin CS sekali, sehingga kita mesti optimal di sini. Tapi seoptimal-optimalnya kita harus desain ini, kita dari statistik ini memenuhi. Nah, tapi namanya desainer itu kan hanya based on data, mungkin history atau prediction untuk future, tapi statistik. Karakteristik orang nelpon sebenarnya atau teller melayani pelanggan sebenarnya, CS melayani pelanggan sebenarnya, aplikasinya seperti apa, itu sangat dinamis. Sehingga masih bisa terjadi bahwa traffic dari aggregation yang masuk di sini melebihi kapasitas yang kita desain. Nggak tahu melebihinya berapa. Nah, itu yang perlu diantisipasi dengan EOS. Ya, mungkin selain aggregation, ya speed mismatch, itu biasa lah ya. Karena kan di jaringan lokal biasanya murah, ya kan. Kita nggak peduli kapasitasnya berapa. Sekarang biasanya 1 Gbps, mungkin 10 Gbps, ada mungkin 100 Gbps. Sementara di backbone, karena ini kan langganan nih, ini langganan ke provider ya. Nah, tentunya tiap Mbps ini ada harganya. Sehingga biasanya antara traffic LAN ke traffic ini itu ada speed mismatch. Sehingga kalau kita punya payload 1 GB, kalau di sini hanya selesai dalam sekian second misalnya. Tapi di sini berarti 10 kali ya, 10 kalinya. Maka di sini ada buffer. Nah, buffernya ya itu artinya ya antrian, congestion. Nah, yang speed mismatch ini bisa sering terjadi antara LAN to WAN. Meskipun terjadi juga karena memang portnya nggak ada lagi. Ini sama-sama di LAN, tapi speednya mismatch juga bisa. Tapi umumnya speed mismatch itu karena LAN-nya itu ya murah lah ya, portnya murah, kemudian bandwidth nggak bayar, tapi begitu di WAN kita consider tiap Mbps itu ada cost-nya. Nah, sementara delay itu tadi ada beberapa delay ya, kan pasti teman-teman kalau di jalan tol normal ya jarak dari titik A, mungkin ada yang rumahnya Bogor mau ke Cawang, atau kalau di UI
dari Bogor ada yang mau ke UI, gitu kan. Nah, kecepatan ini ya kecepatan teman-teman kan. Ya kalau di data ya kecepatan ini adalah kecepatan cahaya C ya, sekitar 300.000 km per second. Selain itu ya antrian ketika teman-teman mungkin di lampu merah atau di gerbang tol, kan. Nah di sini prosesnya ada antrian. Nah itu antrian proses ini menyebabkan delay juga. Sehingga delay itu ada yang fixed delay, yang karena ini di data kecepatan cahaya. Kemudian ada variabel delay karena ada proses tadi. Kemudian karena ada proses antrian, ada jitter. Ya, ada jitter. Ini merupakan variasi dari delay. Nah, detailnya delay itu mungkin bisa berasal dari code delay. Ya, code delay itu adalah proses ya, proses ketika aplikasi mau diatur sedemikian rupa, ya mungkin dia perlu kompresi, mungkin dia perlu enkripsi, atau mungkin perlu dibuka, didekompres sebelum masuk ke OSI layer 3 ya, mungkin layer 3 atau layer 2. Ada proses di situ. Ini disebut sebagai code delay. Kemudian ada packet decision delay, karena aplikasi ini kan bisa gede banget ya. Video bisa mungkin ukurannya kalau teman-teman ambil video ya kan mungkin 1 GB ya kan. Nah, mungkin ada 500 MB. Atau kalau kita browse itu data-data di situ mungkin ada satu data yang ada gambar ya kan, mungkin ukurannya 2 MB. Sementara di jaringan IP itu data-datanya kan harus di ukuran kecil-kecil ya, rata-rata 1.500 lah rata-rata. 1.500 byte. Nah, mecah-mecahnya tentu ada butuh waktu ya, dan itu makan perlu delay juga. Nah, kemudian karena tadi congestion, pada saat congestion nah kita ada delay antrian, kemudian ada serialization delay ya, karena umumnya di jaringan WAN ya, atau jaringan komunikasi lah yang lebih dari sekian meter, ini kan serial ya teman-teman. Jadi dari byte, dari paralel, katakan 8 bit, itu pasti dijadikan per bit. Jadi proses antara biasanya di prosesor itu kan sekarang itu 64 byte lah ya. 64 bit ya, 64 bit. Nah, tiap ini hanya bisa di deliver per bit kan, menjadi serial. Nah, proses dari 64 bit menjadi per bit, nah itu butuh delay, butuh waktu. Nah, sehingga itu kita sebut sebagai serialization delay. Nah, selain itu ada propagation delay. Nah, propagation delay itu yang tadi, yang kecepatan cahaya ya, kecepatan cahaya. Jadi kalau teman-teman ada saat ini di Jakarta, kemudian berkomunikasi dengan rekan teman-teman yang ada di US, itu kan ada jaraknya ya, ada jaraknya. Mungkin jaraknya berapa tuh? 1/4 keliling bumi ya, mungkin. Keliling bumi sekitar 36.000. Kalau 1/4-nya berarti sekitar 9.000 kilo. Nah, delay propagasinya ya 9.000 bagi 300.000 kilo. Nah, kalau teman-teman berkomunikasi pakai satelit, ya kan, jarak satelit katakan menggunakan satelit geo, nah ini jaraknya plus minus ya sekitar 72.000 kilometer. Jadi kalau teman-teman berkomunikasi dari Jakarta ke cabang Surabaya pakai satelit itu, dia naik ke sini, turun ke sini ya. Nah, itu 72.000 karena jarak ininya itu 36.000. Kalau 2 kali berarti kan round trip delay berarti sekitar 140 ya, 144.000 km. Kemudian kecepatan cahaya 300.000 bagi 300 ya sekitar 500 milisecond. Itu delay-nya, itu propagation delay. Kalau pakai fiber optik ya jarak dari Jakarta Surabaya hanya berapa? 500 lah ya, 500-700 bagi 300.000 negligible. Ya, di bawah 1 milisecond. Setelah itu ada juga delay, de Jitter delay ya. De Jitter delay. Nah, ini
merupakan delay untuk proses buffer atau ngeluarin dari buffer. Sehingga ini supaya jitternya nggak terlalu tinggi ya. Jadi karena ada variasi itu di jitter delay ya, delay tambahan ya supaya paketnya yang keluar itu ya seakan-akan sama terus gitu. Nah, di jaringan tentunya ketika ya sama mau di tol maupun dimanapun ya sebetulnya kalau buffernya sudah penuh, kan? Nah ini bisa loss. Selain mungkin karena ada memang rusak gitu ya, tapi paket loss-nya ya salah satu penyebabnya kalau buffer kita udah penuh. Paket loss mungkin tidak akan jadi masalah kalau yang hilang hanya sedikit, ya kan? Contohnya kalau di aplikasi voice ya, di real time protocol gitu. Kalau yang hilang hanya satu gitu, maka ya ini nggak ada masalah. Tapi kalau yang hilang banyak itu akan mempengaruhi kualitas ya. Kemudian kalau delay-nya masih dalam delay playout buffer, katakan ini jitter ya, jitter kan variasi delay. Di playout delay buffer itu ini kayak ditahan gitu ya, ditahan tapi dikeluarinnya supaya event ya sama kayak teman-teman nonton YouTube gitu kan. Kan sebetulnya dia download dulu ya kan, kemudian dikeluarinnya ya sesuai ini. Ya sama kayak di playout delay itu ketika mereka nerima nggak langsung dikeluarin karena itu untuk playout delay biasanya supaya pas keluar ya ada digital. Nah, nahan ini duluan itu adalah namanya the jitter delay. Nah, tapi kalau misalnya ini di contohnya ini ya untuk paket video misalnya, untuk paket video atau audio, kalau memang yang hilang ini hilang hanya satu atau dua paket lah ya, atau beberapa paket. Nah tentunya kalau ini hanya hilang satu itu nggak akan terlalu mempengaruhi ya teman-teman. Lanjut ya. Jadi kalau teman-teman lihat voice itu, karakteristik voice itu kan kalau kita ngomong A gitu ya, A itu udah sekian milisecond. Padahal di jaringan kalau kecepatan voice kita 30 kan 32 kilobit per second gitu, maka dalam sepertiga satuan waktu itu sepertiga satuan waktu itu ada 12 kilobit per second gitu kan. Jadi untuk ngomongin huruf A aja butuh sekitar ini gitu kan. Jadi kalau yang hilang itu hanya ini udah jadi sekian paket kalau di IP kan. IP kan mungkin 1,5 kilo byte ya, 1.500 byte kan. Ini kan ya hampir satu. Ya mungkin ya tergantung dari protokol kompresinya ya. Anggap aja ini mungkin sekitar setengah
2 paket lah. Jadi kalau hilang 1 paket itu ya mungkin hilangnya itu nggak nyampe A. Gitu. Nah itu nggak akan mempengaruhi kualitas suara secara keseluruhan, atau kita sih masih ngerti kualitas itu turun, kita masih ngerti. Sehingga mungkin tidak akan ada masalah. Nah, tapi kalau yang hilangnya banyak, mungkin beberapa ya, atau 1 detik gitu kan, nah itu tentunya akan mempengaruhi, dia tidak akan bisa ini. Atau kalau misalnya jitternya, selain yang paket loss tadi, kalau jitternya ada proses yang lama, tiba-tiba ini prosesnya mungkin 300 milisecond, kan di voice itu sekitar 150 second nggak terasa ya, 300 milisecond. Nah itu udah di luar kemampuan playout delay buffer ini, karena mungkin playout delay buffer hanya didesain supaya untuk variasi delay 50 milisecond. Nah itu pasti akan terasa. Nah di jaringan sendiri, ketika kita mau mengconsider QoS ya, quality of service, apa saja yang harus kita consider ya, salah satunya selain konsep mengenai apa itu bandwidth, apa itu delay, apa itu jitter, apa itu congestion. Nah tentunya kita harus membicarakan juga mengenai payload-nya ya, payload-nya yang masuk ke jaringan atau traffic karakteristik gitu. Nah, di traffic karakteristik kalau awal-awal internet dibangun, nah itu hanya berupa teks ya, teks atau data. Tapi belakangan traffic voice pun masuk ke jaringan IP. Teman-teman kalau sekarang berkomunikasi dengan temannya, mungkin sudah jarang ya yang menggunakan native voice, banyak kan menggunakan voice over on the top ya, OTT ya. Nah, misalnya WhatsApp, kemudian voice messenger atau voice Facebook dan lain-lain. Sehingga voice ini saat ini merupakan salah satu tipe data, salah satu tipe traffic yang mesti di consider. Karena si voice traffic ini memang kecil tapi konsisten, datangnya konsisten. Jadi kalau traffic ini datang dari 1 user, datang dari 5 user, datang dari 6 user, ini pasti bisa diprediksi dengan lebih mudah. Ya karena tiap user tergantung dari kompresi yang mereka gunakan, pasti kebutuhan bandwidth-nya segini. Jadi kalau teman-teman menggunakan GSM, kemudian menggunakan kompresi ASELP misalnya, ini bisa hanya 5,6 butuhnya kilobit per second. Tapi kalau hanya kompresi biasa mungkin 32 kilobit per second. Tapi kalau untuk dengerin musik gitu kan, yang sampai band tertentu ini bisa jadi bisa sampai 512 kilobit per second. Kalau average mungkin 128 kilobit per second. Nah, kemudian data traffic ya, data traffic. Nah, sekarang kalau data traffic kan teman-teman bisa download file, kemudian mungkin download video juga, mungkin download music. Nah, itu kan jadi data ya, bukan jadi voice. Nah, ini sifatnya bisa burst, temporary, kemudian lebih sulit diprediksi ya. Bisa datanya bisa kecil, bisa besar. Lebih sulit untuk memprediksi berapa besar yang diperlukan untuk membawa traffic data ini. Nah, selain itu belakangan, ya terutama pada saat pandemi, kemudian ketika jaringan sudah bagus seperti ini, data video itu meningkat ya, meningkat pesat. Di tahun 2017 mungkin sekitar 70% traffic internet adalah video. Mungkin tahun 2022 menguasai lebih banyak ya, sekitar 82% traffic itu menurut Cisco ya. Cisco. Nah, perbedaan karakteristik data ini tentunya harus kita desain menggunakan QoS yang tepat supaya masing-masingnya bisa kita deliver dengan memperhatikan ini tingkat urgensinya gitu, tanpa mengurangi ini bahwa
data ada yang dikorbankan gitu enggak. Sehingga kita harus mendesain supaya di jaringan itu memperhatikan beberapa tipe data ini supaya semuanya bisa deliver meet requirement mereka. Nah, ini biasanya karakteristik dari voice traffic yang harus kita perhatikan ya. Nah, biasanya di jaringan, requirement untuk di jaringan supaya voice, ini kan baik di voice atau data atau video, itu kan kita mengenal ada yang one way ya, ada yang memang interaktif kan, ada yang interaktif. Nah kebutuhannya memang beda. Tapi pun kalau ini one way, jadi as dia voice, nah karakteristik kebutuhannya adalah ini. Ya kalau two way ya sama, dua arah itu butuhnya seperti ini. Begitu juga dengan video. Video kalau one way, ya kan, ya butuhnya ada nanti. Kalau two way juga butuhnya sama dua kalinya ya. Nah, kemudian kalau data ketika two way ya tentunya respon time-nya memang nggak harus secepat voice atau video karena kan terlihat oleh mata. Tapi requirement di data rata-rata untuk two way udah harus mengikuti aturan tertentu karena kan ketika kita WA cepat gitu atau dalam komunikasi tertentu ya kalau kelamaan gitu ya nggak akan bagus juga kan. Terutama kalau aplikasi yang butuh interaktif gitu. Kita lagi transaksi di perbankan, kita ngetik ya kan, ngetik itu kan ada verifikasi segala macam. Bayangin kalau verifikasinya lama. Nah, biasanya syarat supaya two way-nya bagus itu biasanya less than 1 second lah ya. Nah, di voice sendiri itu umumnya kalau latensinya kurang dari 150 milisecond, nah kita itu masih bisa tuh interaktif seakan-akan ini ngomong ya berhadapan. Kemudian jitternya tidak lebih dari 30 milisecond. Nah, loss-nya selama kurang dari 1 milisecond masih oke. Nah, bandwidth-nya ya tergantung protokol yang digunakan tentunya ya. Tapi secara umum 30 sampai 128 kilobit per second mencukupi. Nah, di voice traffic, nah tentunya karakteristiknya seperti ini. Nah, teman-teman, sekali lagi ini adalah voice sebagai data voice ya. Bagi jaringan sebetulnya informasi itu sama saja. Nah, yang membedakan kalau data ini voice ya paling dari sisi apa portnya, protokolnya gitu ya. Karena sebetulnya kalau data voice itu dijadikan file, video dijadikan file, kemudian ini di-download. Nah, data voice ini udah dianggap bukan voice lagi di jaringan. Jadi bukan traffic karakteristik voice, tapi ini karakteristiknya sudah masuk data. Jadi kalau teman-teman punya film, ini kan sebetulnya video ya, tapi film ini kalau udah dijadikan file, tapi nggak ditonton streaming, tapi di-download, nah file video ini perlakuannya adalah data. Nah di voice traffic karakteristik, ya, ini ya data-datanya nggak pasti, jadi bisa lebih. Jadi kalau dari satu user, si A ngomong sama B, atau server ngomong sama si A. Ketika dia menggunakan voice streaming ya tidak akan pasti ya pokoknya segini aja paling 30 kilobit per second atau 64 kilobit per second. Jadi smooth, benign. Kemudian tapi kalau ada beberapa paket yang kedrop, ya kan, ya kalau masih 1%, oke, tapi lebih ya ini drop sensitif, delay sensitif. Jadi kalau dia lebih dari 150 atau 300 milisecond terasa itu kualitasnya. Kemudian mesti diprioritaskan. Video juga demikian. Nah, ketika video itu satu arah maupun dua arah, ketika dia sebagai video ya, bukan video yang dijadikan data ya. Nah, itu karakteristiknya ya tergantung dari frame per second yang FPS-nya. Jadi ada yang 30 frame per second, ada 25 frame per second. Nah, tiap frame tentu isinya bisa macam-macam ya. Sehingga kalau misalnya ini hanya awan, hanya jalan,
atau bisa gambar apa namanya yang kompleks ya dengan banyak warna. Sehingga dalam satu frame ini bervariasi paketnya. Dan ini tergantung dari frame-nya. Jadi kalau yang 30 frame per second, tiap paket dikirim per 33 milisecond, ukurannya bervariasi. Kemudian pot yang digunakan bisa jadi UDP 1554 ya. Kita menggunakan protokol real time streaming protokol. Nah, ini mesti diprioritaskan karena kalau kita hilang satu frame mungkin masih bisa dimanipulasi ya oleh DSP untuk bikin frame antara. Tapi kalau hilangnya sampai 30 frame, nah tentu itu akan mempengaruhi. Delay sensitif, tapi tidak sesensitif voice. Kemudian latensinya mungkin tidak ini yang voice tadi. Tapi kalau hanya untuk streaming ya, delay-nya itu nggak akan jadi masalah. Ya, tapi delay per paketnya ini ya selama konsisten, jadi delay awalnya lama nggak apa-apa, tapi selama antar paketnya konsisten, kalau di voice 150 milisecond ya, dari ujung ke ujung. Nah, kalau yang video antara 200 sampai 400 milisecond. Kemudian karena ini butuh bandwidth gede, nah ini greedy ya. Kemudian masih lebih pasti dibanding traffic voice, drop sensitif juga, delay sensitif dan perlu prioritas. Nah, jitternya antara 30 sampai 50 milisecond sih masih oke. Ya. Kemudian loss-nya antara 0,1 sampai 1. Gitu. Kemudian bandwidth-nya tentu lebih tinggi dari voice. Ya. Kalau voice mungkin 128 kilobit per second, sementara bandwidth video tergantung kualitas videonya ya bisa sampai 20 Mbps. Atau minimum tergantung kualitasnya ya bisa sampai hanya 384 kilobit per second. Nah, kalau data sendiri, apapun bisa jadi data ya. Jadi ketika dia bukan streaming, baik one way maupun two way, apapun, data video, data voice, kita bisa jadikan data. Nah, ketika dia sebagai data, ya biasanya untuk download gitu ya biasanya. Maka trafficnya ketika sekali download, ya udah downloadnya 1 gigabit per second. Si prosesor punya kemampuan memenuhi buffernya jaringan itu secepat-cepatnya, sehingga ini langsung penuh ya. Jadi kapasitas jaringan langsung masuk pas di sini gitu. Nanti pasti ya bisa dibatasin, bisa pasti. Kemudian bisa dibatasin kecil atau ya ngabisin bandwidth juga. Tapi kalau ada paket yang hilang tidak ada masalah karena umumnya asal data bukan yang two-way ya, two-way transaction ya. Ini delay insensitif, drop insensitif karena ini bisa diulang. Tapi kalau ngulangnya sering ya akan mempengaruhi two-way transaction data tentunya. Karena pasti masuk ke user experience. Delay insensitif ya karena kapanpun kalau misalnya file ini hanya untuk file laporan bulanan gitu ya. Ya kalau kita upload sekarang 2 hari kemudian baru beres pun nggak ada masalah. Jadi insensitif terhadap delay umumnya ya. Tapi kalau data untuk two-way transaction seperti ini tetap meskipun delay insensitif dia ada kebutuhan delay-nya yang harus dipenuhi. Misalnya transaksi ini kan ketika kita bertransaksi datanya itu kan banyak ya, kecil-kecil ya. Mungkin hanya data acknowledgement gitu kan. Nah, kalau delay-nya tinggi tentu nggak akan bagus untuk user experience. Nah, tentu ini tetap harus dipertimbangkan. Biasanya ininya 1 second gitu. Kalau tadi 400 milisecond untuk video, nah untuk voice 150 milisecond. Nah, kalau nyari untuk data ya 1 second gitu ya. Maksimal. Nah, karena data umumnya kita deliver dengan cara yang reliable,
protokolnya mungkin transportnya menggunakan TCP ya, ada proses retransmission di sini, sehingga umumnya ini insensitif terhadap drop ya. Kemudian terhadap delay ya karena hanya one way, kemudian paket data ini tergantung aplikasinya ya aplikasinya hanya untuk satu arah, teman-teman hanya download, browsing, gitu kan, yang nggak terlalu sensitif terhadap delay. Tapi meskipun tidak sensitif terhadap delay, ini karena di compare sama video dan voice ya, teman-teman kalau desain untuk interaktif data, tentunya masalah delay pun harus jadi perhatian. Jadi datanya itu datang dari apakah dia one way application atau interactive application, tentunya harus di-consider, terutama di data-data perbankan itu ada data-data namanya mission critical ya, misalnya untuk update database gitu kan. Dari web server akses database-nya Oracle atau database-nya Postgre dan lain-lain. Nah, ini ada namanya data mission critical. Tentunya pun kalau kita bikin QoS yang prioritas suara sama video, tapi yang ini juga harus di-consider ya. Jadi misalnya untuk data-data yang di aplikasi interaktif dan non-interaktif, kita bisa bedain antara data-data untuk mission critical maupun data-data yang not mission critical. Nah, yang mission critical tentunya kita harus prioritaskan lebih tinggi dari yang non mission critical. Nah, mungkin delay-nya ya kalau saat ini ya, karena aplikasi semakin bagus, kan, user experience semakin tinggi, itu batas ininya 1 second. Kemudian mungkin delay-nya bervariasi, ya, tapi selama memenuhi kebutuhan delay tertentu, nah itu masih oke ya, masih oke, tergantung aplikasinya yang non interaktif ya. Kalau untuk non mission critical, ya tentunya semakin rendah delay-nya semakin bagus. Nah, kalau yang not interaktif, ya hanya untuk laporan, hanya untuk download, ya selama bandwidth-nya masih ada sisanya, ya silakan setelah untuk aplikasi voice maupun video. Nah, biasanya kalau kita desain di jaringan, yang paling top priority itu adalah data-data kritikal, data-data di mission critical. Biasanya itu data-data untuk update database ke server misalnya, atau untuk verifikasi user, verifikasi user, kemudian untuk create OTP ya supaya user bisa transaksi. Ini yang paling prioritas karena data-data mission critical ini memang harus dideliver secepat mungkin dan nggak ngabisin bandwidth karena ini butuh bandwidth-nya kecil sekali. Tapi harus prioritas, sehingga prioritas utama biasanya justru data-data mission critical. Baru berikutnya, nah, kalau di corporate itu adalah either voice atau video, ya karena mereka mungkin mendesain aplikasi yang interaktif voice dan video. Ya. Baru berikutnya yang data non mission critical. Nah, ini teman-teman ada beberapa algoritma queuing, ya, karena QoS itu perannya akan terlihat setelah itu. Jadi ketika mendesain average jaringan itu adalah sesuai dengan kapasitas payload yang akan dideliver, ya kan. Tapi ya dilebihin dikit, ya dilebihin dikit. Tapi in case tertentu, ketika terjadi congestion, misalnya di akhir bulan, ketika transaksi tinggi, ini kalau kita ngomongin di corporate ya, contohnya perbankan, atau di jam-jam sibuk, maka tentunya ada congestion. Di congestion ini akan terjadi antrian siapa yang akan didulukan dari ingress ke egress. Nah, kita punya beberapa queuing algorithm yang digunakan. Nah, beberapa contoh queuing algorithm yang digunakan di jaringan, misalnya di router, ya kan di router kan punya memori untuk queuing ya. Dia nerima ya udah diterima aja karena ini kan kecepatan cahaya ya. Jadi kalau nggak diterima ya udah ngedrop pasti dibuang di sini karena nggak ada cara lain. Ya kayak kalau tol sih masih oke lah ya, dia masih tinggal di buffernya sini. Tapi kalau di jaringan buffer di media itu nggak ada. Buffer itu pasti adanya di equipment ya. At least itu adalah router bisa switch. Nah ketika kita mau
putuskan mana yang akan dikeluarkan ke egress. Nah, algoritma queuing-nya itu bisa first in first out, ya kan? Kemudian ada weighted fair queuing, kemudian ada class based weighted fair queuing, CBWFQ, atau low latency queuing. Di first in first out, jadi apapun yang masuk, ya kan, sama buffernya cukup, ya tinggal digilir aja. Yang pertama masuk itu yang pertama keluar, yang kedua masuk, kedua yang keluar, dan seterusnya. Nah, pada prinsipnya sebetulnya ini bukan QoS, ya kan? Karena ya udah sesuai dengan ini. Ini lebih prioritaskah, ini less priority, nggak ada masalah. Karena ya ini yang paling fleksibel, ya. Cuma masalahnya ketika terjadi antrian, ya kasihan paket yang memang diprioritaskan terlebih dahulu. Jadi kalau di corporate kan inginnya data-data kritikal itu yang duluan. Nah, berikutnya mungkin voice mesti harus memenuhi kebutuhan minimum tadi, video juga memenuhi kebutuhan minimum, dan untuk data yang sifatnya tidak terlalu penting. Sehingga Vivo ini ya nggak memenuhi untuk QoS sebetulnya. Jadi karena tidak ada konsep priority sama sekali. Tapi ini yang paling simpel. Kalau jaringannya murah, kan, misalnya di LAN, teman-teman bikin L2 suite, gitu kan, masuknya 1 gigabit per second atau 10 lah, 10 keluarnya sama 10 gigabit per second. Yang ngapain pakai QoS yang canggih? Ya wong masuknya segini, keluarnya segini, nggak ada masalah. Sehingga untuk case L2 suite yang dipasang di jaringan LAN yang nggak perlu punya konsep priority, ya karena apapun yang masuk, yang keluar ya pasti segitu bisa ditangani. Processing-nya udah didesain sedemikian rupa. Tapi beda halnya ini untuk router misalnya. Yang masuk bisa dari banyak port, ya kan? Total aggregation-nya mungkin bisa 10 gigabit per second, tapi jalan keluarnya hanya 1 gigabit per second. Nah, pada saat kondisi tertentu pasti ada congestion. Nah, congestion itu barulah kita butuh queuing algoritma yang lebih kompleks. Jadi tergantung dari penempatannya tentunya ya. Nah, kalau di Vivo ya semua paket tidak ada prioritas. Nah, berikutnya kita bisa menggunakan algoritma weighted fair queuing WFQ. Nah, queuing algoritma apa yang diterapkan di router, apa yang diterapkan di L2 suite? Nah, tentunya tergantung dari si desainernya, ya, engineer-nya, pembuat router tentunya. Ya kalau yang bikin Cisco ya ngikutin Cisco gitu. Dia bikin apa di situ yang terbaik, modifikasi apa. Tapi kalau yang bikin mungkin routernya Huawei, mungkin Maipu, kemudian mungkin Nortel, mungkin router-router yang lain ya kita ngikut. Ini bukan ranahnya engineer jaringan. Jadi kalau teman-teman mendesain jaringan gitu kan, urusan queuing yang ada di perangkat ini itu biasanya udah ranahnya manufacturer gitu. Kita ya mendesain ya pasrah bahwa kita memilih produk yang bisa support itu aja biasanya gitu. Nah, kebetulan kalau yang di Cisco produknya itu mungkin ya, tapi kan tergantung versinya segala macam, ini kan perjalanan waktu ya. Ada yang weighted fair queuing. Nah, ini memprioritaskan paket data yang masuk berdasarkan berdasarkan prioritasnya. Ada klasifikasi ya. Jadi misalkan untuk data voice, untuk data video, atau ini untuk data kritikal, kemudian ini untuk voice, ini untuk video, yang ini untuk data misalnya ya. Nah, itu kalau mereka dapat paket yang markingnya memenuhi klasifikasi tersebut, tentunya data yang high dimasukkan di queuing prioritas high, medium ke medium, normal, low ke low ya. Baru dengan weighted fair queuing ini
akan disusun, yang kita dulukan tentu yang lebih prioritas dibanding yang medium, normal, maupun yang prioritas paling rendah. Nah, untuk di weighted fire queuing, ini pengelompokannya per paket ya. Kemudian dia tidak spot tunneling ya, karena per paket yang spot tunneling itu adalah yang class base weighted fire queuing, jadi class base. Sehingga pengelompokannya itu berdasarkan kelas tertentu. Jadi traffic class didefinisikan berdasarkan kriteria apa yang mungkin match ya, bisa mungkin protokolnya, mungkin dia protokol real time streaming gitu kan, atau protokol FTP atau protokol TCP, UDP atau yang lain. Kemudian berdasarkan akses control list, misalnya kalau dari pod ini harus masuk kelas apa. Nah, paket yang memenuhi match dengan beberapa kriteria tersebut mungkin dikelompokkan dalam kelas tertentu. Di masing-masing kelas bisa jadi menggunakan Vivo, ya kan? Karena kalau kelas yang sama ya nggak ada manfaatnya kita mengklasifikasikan lagi kan. Tapi mengassign kelas mana yang prioritas itu kita menggunakan weighted fire queuing. Jadi kelasnya mungkin kita assign berdasarkan karakteristik tadi, dan ada untuk paket kritikal, data kritikal untuk voice, untuk video, kemudian ada yang untuk data non kritikal ya. Disesuaikan dengan mungkin kebutuhan bandwidth-nya, ya kan? Mungkin prioritas lainnya, kemudian paket maksimum paket limit yang dia low dan seterusnya. Disesuaikan juga dengan mungkin bandwidth yang digaransi ya ketika congestion terjadi. Karena kalau kita kan, kalau teman-teman jadi desain untuk network gitu kan, networknya mana gitu. Apakah teman-teman di operator, apakah teman-teman di manufacturer yang bikin produk, atau di corporate network gitu kan. Nah, itu kan masing-masing punya tanggung jawab ya. Jadi nggak bisa, jadi Anda harus mendesain ini tergantung. Jadi ya masing-masing area kerjanya sih pasti masing-masing. Jadi kita hanya berharap bahwa kita memilih, kalau di corporate ya milih operator yang aware terhadap ini, kemudian nyari produk yang aware terhadap ini, tentunya sesuai dengan kepentingan desain dari teman-teman. Nah, di algoritma class-based weighted fire queuing, nah tentunya paket ini bisa kita klasifikasikan kelasnya ya berdasarkan itu tadi kriteria yang mungkin bisa digunakan, ya, apakah protokol, apakah akses control list, apakah input interface-nya. Karena kelas mana si paket ini jadi gitu kan, nah tentunya berdasarkan kriteria tadi. Nah contohnya misalnya traffic yang ini gitu ya, dari pod tertentu itu, ini klasifikasinya dari kelas 3 misalnya. Kemudian traffic ini atau traffic beberapa kan ada beberapa tipe paket ya. Nah, ini bisa masuk ke kelas 2. Kemudian kalau paket 41, 4A, 4B ya, tapi yang kriterianya mirip-mirip itu kita masukkan, bisa masuk di kelas 1. Nah, yang terjadi di kelas 1 itu ya first in first out. Karena untuk kelas yang sama asumsinya dia punya kebutuhan yang sama kan. Nah, berikutnya mana yang akan didulukan tergantung dari klasifikasi kelasnya. Bisa jadi yang kelas 4 ini kelas 1 lebih prioritas, kita duluin. Yang kelas 3 lebih low priority, yang terakhir mungkin kelas 3. Nah, kalau memang buffer di sini pada saat congestion udah penuh, ya dari kelas manapun ya nggak akan bisa masuk. Ini kita sebut sebagai tail drop. Jadi yang masuk ya di drop aja, karena memang
di buffer udah penuh. Tapi ada mekanisme lain selain di drop, mungkin ini masih ada buffer space-nya tertentu ya. Mereka punya mekanisme sendiri tergantung dari manufacturer-nya. Yang ini nggak di drop tapi di mark, itu bisa jadi. Nah, berikutnya queuing algorithm yang lain adalah low latency queuing. Ya. Jadi di low latency queuing ini mirip menggunakan class-based weighted fair queuing, tapi lebih menerapkan priority ya untuk data tertentu. Misalnya voice packet, ya, untuk voice packet, begitu ada paket voice langsung di mark, ini masuk ke class priority. Atau untuk aplikasi tertentu yang kritikal, kan, dia masuk ke priority queuing, mungkin priority class priority. Kemudian untuk paket yang lain baru kita klasifikasikan either kelas 1, kelas 2, kelas 3, masing-masing kelas menggunakan FIFO. Kemudian khusus untuk kelas priority, dia selalu ada prioritas paling tinggi, yang lainnya di sini berdasarkan weighted fair queuing. Sehingga begitu ada voice, ya pasti dia prioritaskan, berikutnya sesuai dengan weighted fair queuing. Nah, kalau rekomendasi Cisco, itu hanya aplikasi voice yang dapat prioritas paling tinggi. Yang video, ya ini kalau dia diprioritaskan bisa ngabisin data yang ini gitu. Mungkin video masuk di ya either kelas 2 atau kelas 3 ya tergantung dari aplikasinya ya. Nah, kemudian di QoS konsep untuk menerapkan QoS ya ada beberapa model. Ada beberapa model. Ya umumnya ketika kita langganan ke jaringan, ya kan, kita kan inginnya tiap aplikasi kan, mungkin posisi teman-teman itu bisa jadi sebagai software developer, ya kan. Bisa jadi ada yang di network engineer, network designer, tapi yang ada di corporate level. Ada juga yang mungkin kerja di operator. Ada juga yang kerja di ISP. Nah, tanggung jawab QoS ini kan adalah tanggung jawab end-to-end. Jadi untuk memastikan bahwa aplikasi tertentu bisa sampai ke aplikasi lawannya kompleks kan. Bisa di jaringan corporate, bisa di jaringan operator gitu kan. Atau operatornya bahkan ada yang ISP ke internet. Nah, jagain untuk memastikan bahwa QoS ini bisa jalan. Nah, tentu harus end-to-end kan, baru bisa di make sure. Tapi sisanya kita mungkin nggak bisa make sure semuanya. Nah, biasanya yang paling gampang ya udah aplikasi itu di deliver tergantung kepentingan aplikasi di sini mana yang akan didudukan. Sisanya ya diserahkanlah ke segmen network yang ada di sini. Nah, diserahkan ke segmen network yang ada di sini itu adalah model base effort model ya, base effort model. Tapi kalau traffic, kita ngomongin traffic IP ya, traffic IP-nya itu katakan kita berharap bahwa di equipment yang dipasang di corporate di sini maupun equipment yang dipasang di operator maupun ESP mengenali paket IP kita, tentunya di header IP kita kan juga sudah harus ditandain kan. Nah, ada satu ID di sini, ID-nya TOS, type of service yang 8 bit. Nah, itu bisa digunakan untuk namanya integrated service maupun DivServ ya. Lebih tepatnya DivServ karena yang integrated itu masih perlu signaling lain-lain. Sehingga modelnya kita bisa memilih berdasarkan DivServ. Jadi kita berharap bahwa di jaringan ini memang diimplementasikan untuk DivServ sehingga paket kita kalau ditandai dengan paket tertentu kita berharap bahwa dia mengikuti tertentu. Nah, ini DivServ. Tapi kalau kita berharap kalau internet udah nggak mungkin yang mengimplementasikan integrated service karena ini butuh resource tinggi. Tapi kalau kita langganan di corporate katakan langganan MPLS gitu ya atau Metro Ethernet atau jaringan lain SD-WAN gitu. Nah, kita berharap bahwa aplikasi yang dibangun oleh kita
masuk ke headquarter, dikenali supaya kalau misalnya aplikasinya ini memang mission critical, dia butuh bandwidth tertentu, kemudian delay tertentu supaya bisa ngomong. Nah, tentunya mungkin diperlukan model integrated services ini. Karena ini dimonitor bahwa paketnya di make sure jalurnya benar enggak. Tapi kalau teman-teman kan di teknik komputer ya, kalau kebetulan bikin aplikasi, ya kalau bisa ya jangan time critical. Jadi tahun 98 ada namanya software developer, ya, semacam SAP ya, ada mirip SAP, ada lupa namanya, ada SAP Silver Lake gitu kan. Ya kan kalau mereka bangun di Eropa, ini jaringannya bagus. Kan mereka mungkin memasarkan ke negara berkembang ya. Negara berkembang, mungkin jaringannya belum tentu bagus gitu kan. Ya kalau tuntutan aplikasinya butuh bandwidth tertentu, kemudian dengan kalau nggak 100 milisecond drop, ya aplikasinya nggak bakal laku gitu. Jadi justru yang jangan terlalu berharap pada QoS-nya udah canggih, tapi orang aplikasinya pun harus mendesain aplikasi yang resilient gitu terhadap waktu. Jangan terlalu kritikal juga gitu. Jadi sehingga urusan QoS ini yang harapannya end to end itu pada ujungnya kan sebetulnya user experience terhadap aplikasi ini. Jadi jangan hanya diserahkan kepada orang network, tapi di aplikasinya pun harus didesain. Bayangkan teman-teman ketika menggunakan voice WhatsApp gitu kan. Ketika pertama kali developernya bikin, itu kan jaringan internet udah diserahkan ke internet, QoS-nya ya terima apa adanya, adalah best effort. Tapi semakin belakang kualitasnya semakin bagus, karena itu usaha-usaha yang dilakukan oleh orang aplikasi. Mungkin dia naruh mesin apa lagi yang gitu-gitu. Sehingga kalau di model ini yang dalam bayangan kita ya kira-kira seperti itu, bahwa secara umum untuk QoS IP ya paling gampang ya udah diserahkanlah ke jaringan best effort model, sehingga urusan kualitasnya benar-benar diserahkan kepada si developer application. Ya jelek-jeleknya kalau memang itu masih ini saya butuh lebih kritikal ya paling diserahkan ke DevServe. Tapi tidak semua elemen yang menghandle traffic IP akan aware terhadap ini, karena tergantung dari ISP-nya juga di sini. Tapi kalau memang ini benar-benar kritikal, tapi tidak bisa di internet tentunya ya, tapi di segmen tertentu, ini segmen corporate misalnya, nah mungkin kita bisa mengimplementasikan integrated service. Karena di integrated service ini QoS-nya paling tinggi, sudah pasti di deliver. Tapi kepastian ini dia butuh perjanjian ya. Sama kayak teman-teman ketika nelpon zaman dulu ketika menggunakan PSTN, kan sebetulnya sebelum telepon itu terbentuk, maka sirkuitnya udah harus terbentuk dulu dengan kapasitas segini. Ya kalau sirkuitnya nggak bisa ya pasti nggak akan diterusin. Ya sama kayak DevServe. Sehingga ketika DevServe komit bahwa QoS DevServe bisa diimplementasikan, nah semua resource-nya sudah diukur dengan mekanisme tertentu lewat integrated service ya, yang memungkinkan QoS tersebut bisa di-deliver. Masalahnya dengan cara itu dia menjadi kurang scalable karena tentunya di internet banyak pemain, banyak equipment, banyak operator, banyak kepentingan ya. Jadi sangat tidak mungkin mengimplementasikan InServe di jaringan yang multi provider tersebut saat ini tentunya. Nah, best effort ya pada akhirnya ini yang merupakan basic design dari internet ya, karena semua paket IP bagi router yang ada di semua ISP dia kenalnya ya ini hanya untuk kepentingan routing, bahwa IP paket yang IP-nya ini next IP-nya N-nya itu next hop-nya pasti akan di-deliver. Tapi bagaimana cara delivernya ya semua paket diperlakukan sama. Itu adalah best effort. Tentu ada benefit dan drawback-nya. Benefit-nya ya di internet ini yang paling scalable karena paling mudah. Pokoknya tujuan utamanya adalah mendeliver IP se-reliable mungkin, secepat mungkin.
Kemudian batasannya ya bandwidth yang tersedia, ya kan? Bandwidth yang tersedia. Tapi masalahnya memang tidak ada pembedaan apakah paket IP ini merupakan paket voice, video, mission critical data atau non mission critical data. Jadi memang tidak ada QoS. Tapi tentunya ini yang paling mudah di deploy, ya kan? Ya, karena semua router support ini, semua perangkat bisa support ini. Tentu drawback-nya tidak ada garansi bahwa paket kita akan dideliver sesuai ekspektasi waktu yang kita harapkan. Tapi ya pinter-pinternya aplikasi developernya. Contoh kalau kita menggunakan voice WhatsApp, video WhatsApp, ya kan. Zaman ketika WhatsApp belum ada atau apa namanya Messenger belum ada, urusan nelpon ke luar negeri, apalagi dengan video, itu PR banget. Ada orang naik haji, ya kan, mau nelpon keluarganya, itu mahalnya minta ampun waktu itu. Tapi begitu ada WhatsApp, gitu-gitu, ya jadi murah gitu kan, dan dengan kualitas yang user experience-nya bagus. Gitu. Itu semua ya karena pinter-pinternya orang aplikasi. Jadi bukan hanya relay harus networknya harus bagus dulu untuk bikin user experience aplikasi yang bagus, nggak gitu. Karena dengan kondisi base effort, nyatanya voice over the top itu ya saat ini udah murah, bagus pula gitu kan. Sehingga ya yang didesain benar-benar bagus ya nggak akan laku. Karena udah bagus mahal dan belum tentu mudah digunakan. Jadi itu yang harus ada bukan harus ya, sebaiknya teman-teman pikirkan ketika mendesain jaringan. Gitu. Karena teman-teman bisa ada di pihak manufacturer, bisa ada di pihak corporate, bisa di pihak developer aplikasi, bisa mungkin di engineer ISP, bisa di engineer operator. Sehingga ya, ketika itu yang terjadi di jaringan adalah base effort, teman-teman harus menyadari bahwa paket bisa datang kapan saja, mungkin dalam order yang terbalik, karena yang satunya lewat sini, satunya lewat ini, sehingga aplikasi itu ya harus pintar ketika mendekonstruksi paket yang dikirim. Critical data, ya tentunya kalau untuk corporate, ini enggak kan, karena di corporate itu, kan kalau ini untuk internet VPN, tapi corporate ini kan biasanya dia bikin network sendiri kan, nah itu mungkin masih bisa. Mungkin masih bisa menggunakan integrated service ini. Karena kalau untuk corporate, semua resource yang dialokasikan sudah bisa diprediksi ketika aplikasi itu mau dibikin ya. Ketika aplikasi itu mau dibikin, gitu, dia resource-nya sudah dialokasikan duluan. Jadi integrated service itu secara eksplisit ya, secara eksplisit dia memanage resource supaya QoS yang didesain dengan integrated service memang mencukupi untuk stream tertentu ya. Ini kita sebut microflow. Ya mirip dengan di ITM ya kan. Kemudian di frame relay kan. Kan kalau kita teman-teman lihat message ITM itu kan frame relay ngaturnya di layer 2. ITM semuanya di semua layer sebetulnya ITM. Tapi kalau teman-teman lihat, banyak kan digunakan di layer 2. Di layer 2 itu kan nggak ada header-header dia ngatur flow seperti apa. Ya karena hanya port ini, ID-nya segini pasti diterusin. Nah, mekanisme ngaturnya dia prioritas yang mana diserahkan ke protokol tertentu. Ya sama kayak routing table ya. Diserahkannya ke routing table. Kalau di sini diserahkannya ke namanya integrated service, apa mekanisme tertentu. Nah, ini namanya resource reservation and admission control mechanism. Kemudian ini merupakan connection oriented approach, dan yang perform admission ya biasanya di ujung-ujungnya. Jadi kalau di sini ya di ujung sini. Nah kalau teman-teman MPLS ya sama kan di ujung sininya ya. Ketika dia masuk dia didetek itu dari corporate mana. Itu begitu di dalamnya udah ngikutin. Nah, cuma untuk melakukan ini nggak mungkin di internet, karena internet kan banyak
operator gitu ya, nggak seragam, nggak akan end to end juga. Yang masih mungkin ini mungkin dalam satu corporate network yang di dalamnya mungkin menggunakan MPLS-K atau SD-WAN atau Metro Ethernet, sehingga yang di sisi sini ya kan, itu masih bisa mungkin mendeliver QoS integrated services. Nah, tentunya karena di integrated services ini butuh resource reservation protocol untuk memastikan bahwa QoS yang dijanjikan itu bisa end to end, kan? Tentu kan butuh resource ya, butuh resource. Makanya ini cukup makan resource yang cukup mahal ya di sisi jaringan. Dengan benefit yang ada, ini tentu end to end explicitnya bisa dijamin ya. Kemudian QoS-nya berdasarkan permintaan dari awal sudah bisa di set dengan resource reservation protocol. Mungkin berdasarkan port number-nya ya, port ini, port yang lain. Tapi drawback-nya ini resource intensif, sehingga mungkin ini hanya bisa diimplementasikan di jaringan mungkin level corporate ya, tapi tidak di internet. Nah, yang di tengah ya DiffServ, karena DiffServ ketika traffic ini mau diprioritaskan, kita tidak harus memastikan bahwa jalurnya mencukupi. Bisa jadi jalurnya mencukupi, bisa jadi tidak mencukupi ya. Oke, sebentar. Nah, di sini untuk DiffServ ya, jadi kita tidak harus memastikan bahwa kita tidak harus memastikan bahwa resource-nya available duluan. Tapi selama komponen router di sini bisa mengenali membedakan type of service atau DiffServ information yang ada di sini. Ya, totalnya kan 8 bit ya, 8 bit, tapi mungkin digunakan 3 bit atau 6 bit pertama tergantung dari versinya mungkin ya. Nah, tentunya setidaknya traffic yang ini data klasifikasi data ini itu bisa diprioritaskan setidaknya lebih baik lah daripada best effort ya. Lebih baik daripada best effort. Nah, ini memang bukan end-to-end strategi, memang bukan end-to-end strategi, tapi merupakan jalan tengah dan scalability-nya tentu lebih tinggi dari integrated services. Karena ini nggak perlu makan resource tinggi, ini hanya nambahin pengecekan aja di port ini. Normalnya router nggak ngecek, kan nggak cek ini. Yang penting yang dicek apakah destination source-nya akan diteruskan kemana berdasarkan routing table, just it, gitu kan. Tapi kalau mau mengimplementasi ini, si router punya tugas tambahan untuk ngecek klasifikasi ini, sehingga dia akan prioritaskan kalau terjadi. Syaratnya kalau terjadi congestion ya. Kalau nggak ada congestion mah lewat-lewat aja. Maka desainer yang pintar sebetulnya adalah congestion ini nggak sering-sering terjadi. Congestion itu hanya sering terjadi pada jam-jam yang sibuk. Ibaratnya desainer jalan tol itu hanya akan sibuk pada akhir tahun, libur Idul Fitri, libur tahun baru. Dalam setahun 365 hari, congestion itu mungkin hanya 4 hari. Itu engineer yang terbaik. Jadi teman-teman kalau bisa mendesain jaringan dan bisa bikin jaringan seperti itu dengan cost efektif, efisien, tentu teman-teman adalah engineer yang baik. Tapi tentunya itu sulit ya, butuh pengalaman, butuh waktu gitu ya. Jadi kalau teman-teman at least bisa sekarang nggak 365 hari, tapi tiap hari ada congestion. Karena apa? Ya karena pada jam sibuk, pada pagi hari dia congestion, sore hari congestion, gitu kan. Tapi kan sebetulnya nggak happy kalau teman-teman
kerja di corporate gitu ya, perbankan gitu. Congestionnya selalu tiap pagi, tiap sore. Ya tentu dipertanyakan, benar nggak ada desainer jaringan yang ini gitu kan. Ya mesti paling tidak ini dikurangi. Sehingga kalau congestionnya nggak sering-sering, ya teman-teman pakai ini udah jauh hebat, udah bagus. Gitu. Ya karena kalau jaringannya nggak congestion, mau pakai base effort, mau apapun, ya traffic itu jalan aja. Tapi pada saat congestion inilah dibutuhkan. Tapi kalau congestionnya nggak sering, misalnya dalam sebulan, congestionnya itu hanya terjadi di akhir bulan, ya nggak ada masalah. Mau Anda menerapkan diffserve seperti ini. QoS strategi ini tidak end to end. Flow routernya hanya ngecek aja kan, ngecek. Jadi QoS implement mekanismenya ya berdasarkan hop by hop. Ya syukur ini ngecek dan seterusnya. Sehingga kalau dilihat benefitnya ini ya tadi highly scalable ya kan, karena nggak ada janjian bahwa jalurnya udah diamanin dulu ya kan. Nggak semua data itu kayak jalur pengaman presiden kan, semuanya diamanin di ujung-ujungnya kan, ya rata-rata normal aja. Ya kalau pendekatan diffserve ya highly scalable karena pengecekannya itu nggak harus di ujung-ujung karena di tiap segmen ini di routernya dicekin aja. Nah, karena diffserve ini ada yang IPP mungkin 3 bit, kan? Ada yang 6 bit. Ya kalau yang 6 bit bisa 64 diferensiasi QoS, maka dia support different level of quality. Tapi drawback-nya tentu kita nggak bisa menjamin bahwa aplikasinya end-to-end ada QoS-nya. Tapi nggak semua aplikasi butuh seperti itu, Pak. Jadi nggak semua jalur kendaraan butuh pengawalan end-to-end kayak mobil presiden. Gitu kan. Ya rata-rata normal-normal aja, karena aplikasi itu didesain oleh application developer udah mikirin ini. Jadi kalau teman-teman ada di level application developer, berpikirlah bahwa jaringan itu nggak diamanin. Jadi nggak ada QoS-nya. Kalau aplikasi sudah bisa bagus dengan kondisi ini, tentunya kalau ada kondisi dipastikan jalannya memenuhi, lebih bagus lagi. Di mikirnya ya, either teman-teman sebagai di application developer maupun di desain network developer itu ya cari yang terbaiknya. Jadi kalau di application developer mikirnya jalurnya tidak pernah bagus, sehingga bikin aplikasi yang sebagus mungkin dalam kondisi jalur network yang nggak bagus. Tapi di orang jaringan mikirnya semua aplikasi butuh jalur yang bagus, sehingga bagaimana mendesain sebuah jaringan yang cost-nya masih oke, tapi hanya mengalami congestion dalam setahun hanya sekian, atau dalam sehari hanya sekian menit. Nah itu bagus. Nah, di drawback-nya sendiri ya tentu ya ini masih dibanding base effort ya. Kalau base effort ya apa adanya, dia masih butuh set mekanisme tertentu yang mesti diimplementasikan, karena normalnya kalau kita mau cepat ya, paket IP itu hanya dicek address-nya gitu kan, either destination-nya ya, dia akan mau diteruskan kemana, itu selesai. Jadi dengan kemampuan processing unit yang ada di router, dia bisa kerja cepat. Tapi dengan adanya diffserve, dia ada tugas tambahan. Nah, tugas tambahan ini jangan sampai memperlambat proses router ini. Nah, secara umum, implementasi QoS ya, dengan konsep tadi, itu yang pertama adalah ini menghindari adanya paket loss karena adanya buffer ya, gitu kan. Ya pokoknya yang terpenting kalau bagi orang jaringan paket loss-nya seminimal mungkin, zero gitu kan. Ya caranya apa? Ya caranya kapasitasnya dinaikin. Tapi batasan kapasitas dinaikin pasti cost gitu kan. Kita bisa naikin kalau teman-teman lihat namanya NMS, Network Management System, dari ujung ke ujung, ini bisa dimonitor nih. Traffic ini rata-rata berapa. Jadi kalau rata-ratanya sudah 80%, ya salah satu solusi ya naikin aja kapasitasnya. Dinaikin sampai kapan? Penentunya adalah cost. Ya kan? Manajemen
ini accept cost berapa sih untuk jaringan ini gitu. Nah, itu udah debatnya. Ya kalau bisa segede mungkin nggak apa-apa. Cuma jangan sampai bikin tol yang gede banget sehingga trafficnya kecil rata-ratanya. Itu nggak bagus juga. Nah, kemudian bandwidth-nya ya digaransi digedein. Kemudian menggunakan buffer yang gede. Artinya router-router itu kan ada kelas-kelasnya ya. Ada router-router yang buffernya kan bisa kita lihat tuh, ada yang sedikit, ada yang kecil. Tapi segede-gedenya buffer ini, ya kalau kondisi jaringannya selalu congestion, ya nggak akan bantu. Nah, baru melihat mekanisme queuing-nya seperti apa. Mungkin menerapkan weighted fair queuing, class-based weighted fair queuing, mungkin low latency queuing, dan lain-lain. Nah, kemudian menerapkan kalau memang terpaksa, ya drop lower priority paket. Ya. Tapi paket itu yang mungkin FTP, ya, TCP, gitu ya. Kemudian sebelum paket di drop mungkin bisa di mark, mungkin dengan weighted random early detection. Nah, ini beberapa cara mengimplementasikan QoS ya. Nah, secara umum ada 3 ya, yang mesti diterapkan ketika kita akan menerapkan QoS. Yang pertama adalah mengklasifikasikan dan menandain paket yang masuk gitu kan ke sebuah device, utamanya layer 2 switch atau router. Gitu ya. Kemudian memastikan bahwa kita bisa memprediksi congestion itu harus dihindari ya, karena congestion ini pasti akan ada efeknya, terutama ke delay, ke jitter, dan lain-lain. Bayangin teman-teman desain jalan tol itu yang kita tahu bahwa traffic di akhir tahun pada musim liburan ini akan penuh. Ya sama kayak mendesain di jaringan. Kita tahu bahwa jaringan kita karena cost tertentu hanya mampu langganan sebesar 10 Mbps per second. Tapi teman-teman tahu bahwa di akhir bulan ini ada laporan yang kalau ini melebihi itu pasti. Nah, supaya gimana caranya congestion itu? Yang ngasih tahu misalnya pas Lebaran, tolong dong jangan pulang pada H-1, tapi kasih libur H-7 sehingga lebih tersebar. Ngasih tahu dong ke orang aplikasi di perbankan misalnya, kalau ngirim laporan jangan pas tanggal 30, tapi mulai dicicil H-7 ya, kayak gitu. Selain tools yang tentunya secara teknologi, tapi policy tetap harus dipikirkan. Jaringan hanya serahkan pada teknologi, karena teknologi itu hanya part of system lah ya. Teman-teman kalau mendesain jaringan, yang mesti dipikirkan bukan hanya teknologi, karena teknologi hanya satu hal, mesti people-nya juga, prosesnya juga. Nah, di OS juga kayak gitu. Congestion dihindari ya dengan tool. Kemudian di manage. Nah, kalau di jaringan, classification ini ya ini apa namanya, dia untuk memastikan ini ya, flow-nya kita analyze, kemudian datanya ini punyaan siapa, kemudian untuk congestion available, dia bisa datanya ya kayak TCP lah ya, TCP ini lagi congestion, tolong dong dikurangi window-nya supaya dia nggak ngirim terlalu banyak. Atau tools congestion avoidance lagi di QoS ada yang menerapkan namanya ini apa namanya, weighted random early detection. Kemudian congestion management, ya ini kalau misalnya networknya penuh, gitu kan, nah itu apa yang harus dilakukan. Kalau di routernya Cisco, dia menerapkan ini ya di routernya. Jadi ada class-based weighted fair queuing dan low latency queuing. Jadi pada saat congestion, apa yang mesti dilakukan? Tapi terbaiknya adalah congestion itu dihindari. Tapi kalau sudah terjadi, ya ini yang harus dilakukan. Nah, ini proses secara umum ya ketika implementasi QoS. Yang pertama ya diklasifikasikan, di marking. Jadi data-data yang datang di port ingress ya pasti diklasifikasikan berdasarkan
ini ya kebutuhan prioritasnya, ya kan? Ditandain, kemudian untuk menghindari congestion avoidance, ini kalau kita ngomongin hanya di router ya, tapi nggak sampai di sini karena tentu banyak hal lain yang harus diperhatikan. Tapi kalau kita hanya ngomongin di routernya atau di rangkaian router, maka kita ada policing kan, selective traffic. Kemudian ada congestion management, ada antrian, kemudian ada mana yang dischedule-kan dan mana yang supaya traffic-nya itu selalu optimal ya. Ada traffic memenuhi accuracy-nya. Nah, karena QoS itu ngomonginnya end-to-end ya, end-to-end, sehingga ketika kita ngomongin paket IP, kan, IP itu ya dari mulai aplikasi, kemudian masuk mungkin suite, mungkin banyak router dan lain-lain lah ya. Sehingga kalau mau end-to-end, yang paling baik di handle ya topnya ya layer 2-3 sebetulnya. Tapi kalau sampai aplikasi, kan nggak mungkin router ngecek sampai aplikasi ya. Ya pasti akan degraded performance. Hitung-hitung kita memberatkan QoS, yang terjadi malah aplikasi ini pasti suffer. Sehingga kalau urusan lebih dari 2 sampai 3 layer ini, itu diserahkan ke aplikasi di sini. Di traffic classified at layer 47, network based application recognition, tapi itu di paling banter di level 8 gitu ya. Paling bagusnya ya di level ini, di level server atau klien. Nah, sisanya yang paling banyak digunakan QoS karena end-to-end, semua perangkat ini kan hanya ngecek IP-nya ya, atau frame-nya ya, paling banyak di layer 2 dan 3. Termasuk ngeceknya apa dia datang dari interface mana, karena kita tahu, desainernya tahu bahwa port tertentu itu datang dari server kritikal atau yang lain. Ini kalau yang di layer 2-3 untuk classification dan markingnya ya. Nah, ini bisa di layer 2 kalau yang mau diklasifikasikan juga termasuk non-IP traffic. Kemudian ada QoS adaptation layer biasanya untuk yang bukan IP ya. Nah, yang di layer 3 kita ini karena paket IP to end-to-end, nah itu bisa dicek di paket type of service-nya biasanya. Untuk Ethernet 8021Q ini untuk VLAN ya. Nah itu ada di field class of service. Kemudian kalau di Wi-Fi ada di traffic identifier, ini jumlah bitnya ya. Kemudian kalau di MPLS ada di experimental bit. Kemudian IP versi 4 itu ada di IP presiden, cuma ini udah diganti dengan ini ya deserve. Ini kalau yang di layer 2 untuk VLAN tagging, untuk VP apa namanya VLAN ya, VLAN tagging. Nah itu adanya di 3 bit class of service. Jadi menentukan prioritas. Dengan 3 bit ini QoS-nya sudah bisa 8 jenis. Jadi ada yang best effort, nggak dicek apa-apa gitu kan, sampai yang ini yang 5 ya untuk voice traffic, kemudian 1.0 video conferencing dan lain-lain. Kalau yang di layer 3 IP 4 dan IP versi 6 itu di type of service ini 8, ada 8 bit yang bisa diatur. Tapi yang digunakan umumnya 3 bit atau 6 bit. Kemudian API versi 6 di traffic class ya. 8 bit. Nah, di standar yang digunakan untuk RFC 791 menggunakan 3 bit di TOS itu untuk IP presiden ya. Dia sebagai untuk QoS marking. Tapi ini sudah diganti dengan RFC 2474 menggunakan 6 bit yang disebut sebagai deserve ya. Deserve.
dengan 6 bit ini bisa untuk 64 possible class of service. Yang 2 bit sisanya untuk extended congestion notification. Nah, di 64 deserve ini itu bisa untuk base effort ya ditandain dengan 0, kemudian expected forwarding itu ini apa namanya decimal value-nya 46 atau binary-nya ini ya untuk di 6 bit deserve-nya. Kemudian ada assured forwarding itu menggunakan ini 5 most significant DSCP bit gitu, untuk memastikan masalah queuing. Ini deserve value itu kita 6 bit kan, 6 bit deserve value itu. Nah, yang 3 bit pertama itu untuk low drop, kemudian yang ini untuk medium drop, dan yang ini high drop gitu ya. Jadi contohnya kalau ini 28, contohnya 28 itu AF32, berarti binary pertamanya 011. Kemudian yang ini binary 10, yang terakhir 0 gitu ya. Nah, ini keterangannya aja bahwa yang bit paling ini untuk menentukan kelasnya, kemudian yang ini untuk menentukan drop preference-nya, kemudian yang terakhir ini untuk menentukan biasanya di set 0 gitu ya. Nah, kemudian yang awalnya kan kita menggunakan IP presiden ya, IP presiden sekarang jadi deserve. Nah, memetakannya kira-kira seperti ini. Jadi untuk IP presiden jadi kelas, Kemudian yang di ranahnya network ya ini, nah bagi orang network trusted boundary-nya adalah ini, gitu kan? Karena bagi orang aplikasi ya dia cenderungnya nandain semua prioritas, kan? Semua prioritas, sehingga bagi network ya sebetulnya real pengecekannya adalah di protokol yang digunakan, mungkin port yang digunakan. Nah, ini level bagi orang network, teman-teman yang didesain jaringan gitu, ya ini trust boundary-nya di sini. Nah, untuk congestion avoidance ya sebetulnya ketika kita mendesain jaringan ya, untuk congestion avoidance ini nggak bisa diserahkan hanya kepada teknologi, karena kita punya people, punya teknologi, punya proses, ya kan. Kita harus memilih teknologi yang memang mensupport congestion avoidance. Tapi orang-orangnya ya juga harus mengerti bahwa kalau ada congestion ya pasti suffer semuanya, sehingga prosesnya harus ditentukan. Misalnya kalau di perbankan bikin policy bahwa report itu hanya hari terakhir, ya tidak harus hari terakhir. Ya sama kalau teman-teman pendaftaran UI aja bikin server gitu kan, wah ini servernya udah bagus banget nih gitu kan, dengan 1 juta, tapi bikin policy bahwa pendaftaran hanya 1 jam terakhir gitu kan, yang daftarnya 500.000 orang, ya pasti akan terjadi congestion. Tapi kalau disebar yang ini nomor sekian, ya itulah, sehingga kita nggak hanya menyerahkan pada teknologi. Tapi kalau memang suruh diminta memilih teknologi, ya ini yang bisa dilakukan oleh teknologi. Untuk QoS information di network itu adanya di router atau di switch, ya, yang end-to-end. Nah, mekanismenya apa? Ya, congestion avoidance itu satu, kita bisa monitor, ada namanya NMS, gitu kan. Dilihat trafiknya mana nih yang penuh, yang bottleneck, gitu kan. Nah, kemudian di routernya sendiri, kalau ada mekanisme congestion avoidance-nya menggunakan weighted random early detection. Kalau di TCP menggunakan windowing di TCP. Jadi TCP itu ada mekanisme kalau misalnya dia mendeteksi
congestion, dia ngasih tahu si sendernya agar mengurangi data yang dikirim. Nah, kemudian ada istilah shaping dan policing. Nah, kalau ini yang shaping itu trafficnya ketika di outbound ya. Jadi, bahwa dari aplikasi itu kan masuk ke dari CPU aplikasi mau masuk ke port yang di luar, ya tentunya kan bisa gini-gini ya. Nah, tapi itu bisa di shaping mungkin dengan buffer atau apa supaya kalau memang janjinya itu 1 Mbps, ya dikeluarkannya maksimal 1 Mbps. Meskipun portnya 1 gigabit per second. Nah, itu disebut sebagai shaping. Nah, kalau policing itu biasanya di port ingress. Ya. Di port ingress. Itu sesuai trafficnya. Jadi kalau ada traffic masuk, itu kan melebihi janjinya, meskipun ini portnya 1 GB per second, tapi sebetulnya dia membayar 1 Mbps. Ya tentunya ya lebih dari ini ya nggak akan diterima. Nah, ini beberapa guideline yang mungkin bisa digunakan. Ini beberapa guideline yang bisa digunakan, yaitu supaya QoS bisa meningkatkan user experience ya, itu adalah enable queuing at every device. Berarti memang device-nya cari yang memilih ada queuing-nya, kemudian mengklasifikasikan dan menandai traffic yang sedekat mungkin dengan source. Jadi kalau aplikasinya di sini, boundary network-nya di sini, nah nandainya itu sedekat mungkin dengan source ini. Kemudian melakukan shaping dan policing itu sedekat mungkin juga dengan source ini. Nah, supaya begitu keluar dari edge ini, urusan di tengah udah ringan, udah sesuai dengan janji kontrak yang bisa dihandle oleh jaringan ini. Supaya jaringan nggak mengalami congestion. Karena congestion itu pasti suffer lah bagi semuanya. Sehingga teman-teman makanya kalau melihat QoS, ada policy, ada ini, gitu, ada marking, kemudian ada kontra SLA segala macam. Sebetulnya yang paling bagus itu diimplementasikan di edge-nya ini. Ya. Nah, itu ya kira-kira yang bisa disampaikan terkait dengan konsep QoS. Apa yang sudah dipelajari di sini, teman-teman bisa baca dari modul yang nanti saya share di kelas emas. Kemudian untuk apa? Untuk latihannya mungkin nunggu bab 9, 10, 11, 12 baru nanti latihan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini mengenai QoS